Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Mulyani. Saya dari kelas 5A jurusan Patris Biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi pada makhluk hidup. Jadi, proses reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kepunahan suatu spesies. Pada kebanyakan hewan dan manusia, proses reproduksi ini terjadi secara seksual, di mana proses ini dimulai dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantan disebut sebagai spermatozoa dan proses pembentukannya disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan sel gamet betina disebut sebagai ovum dan proses pembentukannya disebut sebagai oogenesis. Untuk membentuk suatu kehidupan yang baru, spermatozoa harus berenang melalui jalur yang berbahaya, yaitu melalui serviks dan uterus, yang nantinya akan mencapai pada tahap oosit sekunder pada tuba falopi. Spermatozoa berenang melalui serviks menggunakan flagella. Banyak dari mereka terjebak oleh mukus. Kontraksi pada vagina dapat membantu mengarahkan spermatozoa langsung kepada tuba falopi. Lebih dari sekitar ratusan sperma mampu mencapai sel telur, namun hanya ada satu sperma saja yang dapat memasuki dan membuahi sel telur tersebut. Karena apabila satu sperma sudah berhasil memasuki sel telur, maka struktur luar dari sel telur tersebut akan berubah dan memblokir sel sperma lainnya yang akan masuk ke dalam sel telur. Masing-masing sel sperma dan sel telur membawa satu untai DNA yang mengandung 23 jumlah kromosom. Lalu, masing-masing inti membran dari jantan dan betina akan menyatu menjadi satu inti diploid tunggal yang berjumlah 46 kromosom. Sel ini disebut sebagai zigot. Setelah itu, zigot akan mengalami pembelahan hingga menjadi 2 sel, lalu membelah lagi menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, hingga terbentuknya morula. Morula adalah tahap awal dalam perkembangan embrio yang berbentuk bola sel padat. Setelah itu, morula ini akan mengalami diferensiasi yang disebut sebagai peristiwa blastulasi yang nantinya akan membentuk blastula. Lalu, blastula ini akan berjalan menuju rahim dan nantinya akan mengalami proses implantasi pada dinding rahim. Process is called gastrulation. The germ layers ectoderm, mesoderm, and endoderm. Setelah proses gastrulasi, maka akan terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu lapisan ektoderm atau lapisan luar, lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan lapisan endoderm atau lapisan dalam. Nantinya, lapisan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan kelenjar endokrin. Sedangkan lapisan ektoderm akan berkembang menjadi sistem saraf, kulit, dan struktur tubuh luar. Dan yang terakhir, lapisan mesoderm akan berkembang menjadi kerangka dan otot, sistem sirkulasi darah, sistem ekskresi, dan jaringan ikat lainnya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.